Hello guys, welcome to my YouTube channel @rubirman. Buat teman-teman yang baru pertama kali datang, baru pertama kali gabung ya. Jadi perkenalkan saya Rubirman, saya banyak bikin konten tentang properti. Propertinya tentang rumah, ruko, apartemen ya. Jadi saya banyak sharing tentang bagaimana sih anak-anak muda milenial bisa punya properti. Ya bisa kebeli rumah, bisa kebeli properti, bisa kebeli apartemen atau tanah atau ruko atau apapun ya. Saya banyak bikin konten tentang hal-hal review rumah, review properti dan lain-lain sebagainya. Oke, baik kali ini saya mau bahas tentang kenapa sih banyak sekali ya agent properti ataupun juga sales properti gitu ya, tapi nggak punya properti. Banyak banget. Ya, banyak banget dan mungkin ada yang umurnya udah di atas 40 masih belum punya properti. Nah, buat mungkin teman-teman yang mau masuk ke dunia properti, saya mau sharing beberapa hal yang teman-teman mesti ya seenggaknya was-was lah ya, seenggaknya mesti persiapan ya sebelum masuk lebih lanjut. Ya, karena gini nih guys, faktanya adalah pertama, kalau masuk ke sebagai agent properti, ya itu biasanya nggak digaji. Itu fakta pertama. Ya, kebanyakan nggak digaji. Kalaupun misalnya bergabung sebagai mungkin in-house di developer, ya terus terang aja ya, itu bukan gaji sih, transport kali ya. Bisa dibilang transport. Ya, karena seorang sales property, agent property, itu income-nya dapatnya dari apa? Dari komisi. Nah, ini nih. Dari komisi. Jadi itu yang perlu teman-teman kalau masuk ke dunia properti jangan lihat, wah duitnya gede nih, ya kan? Bener sih kalau teman-teman bisa jualan, ya jualan properti, ya duitnya memang besar, ya. Tapi ya saya mau sharing di sini teman-teman, iya banyak juga kalau orang-orang yang nggak bisa manage keuangan, manage waktu, ya. Akhirnya ya tadi nggak bisa beli properti, udah umur 40-an, bahkan ada juga yang mungkin yang 50-an tapi nggak bisa punya properti gitu. Jadi mikir nggak, apa nggak baiknya mungkin pekerja di karir aja gitu loh, karir yang di belakang, mungkin di belakang komputer gitu kan, yang mungkin ada gaji tetap, yang tiap tahun mungkin bertambah, ya. Nah, jadi ini nih teman-teman, saya nggak tahu mungkin teman-teman di sini ada yang nonton yang udah pengalaman di properti, ya. Tapi kalau saya lihat, ya saya nggak mau sebut nama, tapi ya ini terjadi teman-teman, ini terjadi. Ini terjadi banyak sekali ya orang-orang yang jadi sales properti udah mungkin 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, iya kan? Uangnya habis gitu aja. Ya. Ya, tadi saya mau bilang bahwa pertama nggak nggak ada nggak ada gaji tetap. Ya kalau menurut saya gitu, apalagi kalau teman-teman di agent properti ya, di agent properti di brand-brand gitu kan, itu kebanyakan nggak ada gaji tetap guys, nggak ada gaji tetap. Jadi mereka hidupnya ya, ya termasuk saya juga sih gitu kan, berdasarkan apa? Penjualan, berdasarkan jualan, ya, berdasarkan jualan. Nah, di mana kalau teman-teman yang di pelaku bisnis properti yang di sebagai agent properti ini, kalau mungkin nggak tiap bulan jualan secara rutin atau konsisten, sorry to say, ya, ya itu uangnya ya istilah kata uangnya akan habis gitu loh. So, apa yang harus dilakukan gitu loh ya. Nah, balik lagi buat teman-teman yang mau masuk ke dalam bidang bisnis properti ini pekerjaan yang nggak mudah ya, tapi peluangnya besar ya. Sesuai dengan ada high risk, high gain. High risk, high gain. Ya, kalau benar resikonya juga besar ya. Karena saya suka pernah menjumpai ada yang 9 bulan, bayangin 9 bulan tidak closing. Bayangin tuh guys, 9 bulan, 9 months. 9 bulan nggak closing. Dan dari bulan 1 sampai bulan ke-9 nggak ada gaji. Ya, ya mungkin ada kalau saya transport juga, wah untuk mungkin
ya operasional, makan dan lain-lain. Are you ready for that? Gimana? Teman-teman ready, siap gak untuk itu gitu? Ya kan? Nah, akhirnya mungkin di bulan ke-9, wah closing, dapat uang. Mungkin jualan gitu. Tapi jualannya, dapat uangnya mungkin di bawah 10 juta mungkin komisinya gitu kan. Apakah menutupi, teman-teman? Apakah menutupi? Ya kan? Nah, ini dia. Makanya kenapa, ya saya mau bilang kenapa banyak sekali banyak ya orang yang menjadi sales property, nggak punya properti, boro-boro mau punya properti untuk mencapai income mungkin yang lumayan aja agak sulit gitu loh. Kalau ya jualannya atau teknik salesnya, teknik jualannya nggak tajam gitu ya, nggak tajam. Tapi saya menjumpai juga, ada juga gitu ya, ada juga orang yang sales di bidang sales property, ya kan, karena dia jago jualannya, dia mempertajam skill dia kuatin skill negosiasinya, ya, dia bisa closing properti-properti yang luar biasa, yang nilainya mahal, yang nilai tinggi gitu ya, nilai tinggi gitu ya, sehingga komisinya pun tinggi gitu. Sehingga hasil komisinya pun bisa untuk beli properti gitu ya. Nah, itu dia. Nah, hal yang saya mau sharing di sini teman-teman, yaitu bagaimana teman-teman bisa sebagai sales property pertama harus disiplin, ya. Disiplin untuk apa? Disiplin nih untuk time management, ya. Time management dulu nih ya. Karena ini, teman-teman kalau masuk ke dunia properti, teman-teman waktunya bebas gitu loh. Waktunya bebas. Your time is free. Ya, jadi teman-teman mungkin datangnya siang, terus habis datang kantor mungkin eh, cabut ke tempat lain gitu loh, mungkin ketemu temen yang nggak ada hubungannya sama properti misalnya gitu ya, lalu banyak melakukan hal-hal yang nggak ada hubungannya sama properti juga gitu. Jadi itu banyak sekali yang hilang arah gitu loh, hilang fokus gitu loh. Atau juga dia udah di bidang properti, dia mau fokus tapi lihat peluang-peluang lain, dia geser gitu loh, tergeser ya. Apalagi nih teman-teman, khususnya nih pas kondisi pandemi gini, banyak sekali ya yang pelaku atau sales di bidang properti kadang-kadang ya bukannya fokus di bidang properti, malah melakukan penjualan di non properti gitu loh. Ya kan? Entah itu mungkin asuransi, entah itu mungkin ke kuliner lah, entah itu mungkin ke bidang kesehatan dan lain-lain gitu ya. Itu menurut saya sangat disayangkan gitu loh. Harusnya kalau Anda sebagai sales properti, ya fokusnya properti aja dulu gitu loh. Ya, fokusnya properti dulu supaya apa? Saat kita tajam gitu loh, kita bisa tajam, jualan-jualannya banyak. Nah, habis itu teman-teman kalau udah tajam, jualannya banyak, income-nya udah banyak, teman-teman mau bisnis apapun lagi di luar properti, ya tambahan silahkan. Ya, tapi kalau enggak, sorry ya, tadi bangku kena. Kalau enggak, sayang banget. Ya, aturan teman-teman bisa follow up yang ini, nggak bisa. Ya, akhirnya miss the opportunity. Ya, miss the kesempatannya miss. Jadi sayang banget. Ya, jadi ini dia time management. Ya, kemudian selain time management, money management. Ya, ya money management ini penting sekali teman-teman. Bagaimana kita bisa mengurus keuangan. Ya, karena gini loh teman-teman. Wah, apalagi di properti. Kita kadang pakai modal sendiri. Ya, untuk apa? Untuk iklan. Ya, untuk iklan, posting, mungkin kuota, telepon. Ya, kadang kita pakai modal sendiri tuh. Nah, ini kenapa saya bilang money managementnya penting juga ya. Karena jangan sampai kita kayak ini kan kayak mancing ikan misalnya kan ya. Kayak mancing ikan kita umpannya kebanyakan ya kan, tapi salah mancingnya, salah tempatnya, lokasinya salah. Akhirnya kita buang-buang peluru, buang-buang umpan ya, dan nggak dapet, nggak closing. Nah, itu juga. Itu juga yang mungkin dirasakan oleh para pelaku sales property. Mungkin kalau teman-teman pernah mengalami itu boleh tulis di komen. Ya, saya gitu ya. Ya, mungkin seperti itu ya. Nah, jadi tadi disiplin ya. It's about time management. Kemudian juga ini dia.
It's about money management, bagaimana teman-teman budgeting nih. Jadi kalau teman-teman dapat income, dapat komisi, harus diatur gitu loh. Mana yang buat dana darurat, mana yang buat kehidupan bulanan, mana yang buat kita buat ini biaya investasi di iklan ya, di promosi ya. Nah, itu teman-teman. Ya, apalagi sekarang ini zamannya digital, media sosial. Nah, teman-teman sebagai sales properti harus seenggaknya bisa untuk teknik promosi menggunakan video gitu ya. Menggunakan video atau foto lah ya. Minimal mungkin foto yang baik, yang benar. Supaya kita bisa mempromosikan properti yang kita pasarkan gitu. Nah, itu sih teman-teman. Jadi, jangan mengandalkan hoki ya, tapi nggak menabur. Ya, mengandalkan, oh pasti bisa closing, pasti bisa closing. Tapi nggak pernah tuh ya iklan, nggak pernah tuh mungkin bikin promo yang bagus, bikin video ya. Jujur saya menggunakan YouTube ini sebagai platform untuk membantu saya jualan properti. Selain itu juga personal branding ya. Jadi teman-teman harus diketahui oleh banyak orang bahwa teman-teman adalah seorang pelaku bisnis properti yang jualan properti, dan jualan propertinya apa saja gitu loh. Teman-teman harus sering-sering lah posting iklan dan lain-lain. Kalau enggak siapa yang tahu gitu loh. Siapa yang tahu Anda seorang pelaku di bisnis properti atau seorang yang jualan properti, siapa yang tahu? Ya kan? Karena itu dia. Ketika Anda bisa mengatur tadi waktu, mengatur keuangan ya. Nah, ini membuat Anda bisa ya ini jangka panjangnya gitu, jangka panjang ya. Nah, kemudian juga teman-teman harus punya banyak network ya. Percaya deh, harus punya banyak network. Ya, karena network ini gunanya untuk apa? Ya, gunanya untuk mungkin membantu teman-teman dalam mungkin proses penjualan nih teman-teman. Karena penting sekali ya, proses penjualan harus ada. Nah, itu berdasarkan referensi kan, referensi kadang dari network. Ketika kita punya banyak network, ya, network kita yang bisa mungkin memperkenalkan, gitu loh. Atau mungkin network kita juga yang membeli properti yang kita jual, gitu loh ya. Ya, atau bisa membantu lah, gitu loh. Nah, itu penting. Sekarang ini, ya, di tim saya, gitu ya, di Rent Property, saya menerapkan sistem network di mana program referensi gitu loh. Ya karena kita percaya bahwa kita nggak bisa kerja sendirian, tapi kita butuh teman-teman, butuh orang lain untuk membantu memperkenalkan, ya kenalin dong gitu loh. Nanti kita bagi-bagi, sistemnya bagi-bagi. Nah ketika kita bisa berbagi dengan banyak orang, kita bisa direferensikan gitu loh. Itu direferensikan kepada banyak orang sehingga akhirnya melakukan pembelian lewat kita, ya. Nah, itu teman-teman. Kalau teman-teman kerja sendirian, ya bisa sih. Ya, cuman menurut saya lebih bagus lagi kalau banyak orang yang bantuin gitu. Banyak orang yang bantuin sehingga teman-teman bisa jualan lebih lagi. Ya, dengan berbagi, ya bisa jualan lebih lagi. Nah, tadi 3 hal tadi ya. 3 hal, ya. Bagaimana kita waktu, uang, ya network, ya. Kemudian saya mau sharing juga. Nah, kalau teman-teman bisa manage waktu, manage uang, dan manage your network, ya teman-teman juga you need to upgrade skill-nya. Ya, skill-nya ini harus di-upgrade. Terus banyak belajar. Ya, saya hampir setiap hari nonton YouTube di mana YouTube yang saya bisa belajar tentang upgrade diri saya, upgrade skill saya, ya, upgrade saya bikin video, upgrade cara bicara, ya, upgrade tentang bagaimana nih menjual lebih baik lagi, upgrade gimana nih cara membangun tim gitu loh. Dan setelah saya upgrade, saya juga berbagi kepada tim, berbagi semangat, antusias ya kepada tim supaya apa? Karena ini tadi, ketika Anda sebagai leader atas diri Anda sendiri dan juga atas keluarga ya, nah Anda harus optimis, harus semangat gitu loh, ya. Apalagi di industri properti ini nggak mudah, banyak tantangannya, banyak penolakan, banyak kekecewaan, mungkin banyak PHP.
Ya, banyak butuhkan negosiasi yang tinggi. That's why you have to strong enough. Ya, Anda harus banyak belajar supaya apa? Anda bisa nggak cuma bertahan tapi memenangkan pertandingan itu. Ya, that's why teman-teman, saya mengencourage teman-teman ya yang sebagai sales property, kalau mungkin udah 10 tahun, 15 tahun kok duitnya habis aja ya. Nggak bisa punya properti ya. Nah, itu tadi. Hal-hal itu bisa teman-teman bisa atur ya. Ya, jangan sampai teman-teman udah umurnya 50 gitu kan. Aduh, gimana udah telat gitu loh. Mau kerja yang lain lagi susah gitu kan. Nggak gampang karena kalau pindah bidang ya butuh namanya pengalaman, butuh namanya surat referensi kerja dan lain-lain gitu loh. So, kalau teman-teman ingin memutuskan tetap di properti dan ingin menghasilkan uang untuk bisa beli properti, untuk beli investasi, untuk kehidupan, ingat teman-teman, ya, ingat teman-teman. Tadi beberapa hal yang saya share, ya, dan teman-teman kalau menurut saya jangan terlalu berambisi yang ambisius ya, ambisius untuk mungkin, wah saya maunya proyek-proyek besar. Ya sebenarnya oke sih. Cuman nggak mudah juga loh teman-teman. Ada yang mungkin 2-3 tahun ya nggak goal gitu. Tapi pelornya teman-teman gimana gitu loh. Kalau memang ada pelornya, it's okay gitu loh. Ya, kadang, maunya jualannya mungkin yang tanahnya 1 hektar, 2 hektar misalnya ya, atau rumah-rumah yang wah, yang mungkin di atas 30 miliar atau jualan hotel gitu misalnya gitu kan. Tapi udah setahun nggak berhasil gitu loh. What should we do gitu loh. Ya menurut saya harus balance ya. Menurut saya harus balance gitu loh. Kalau memang, ini camkan lagi ya. Kalau menurut teman-teman, saya masih punya pelor kok, it's okay, saya bisa gitu ya. Ya boleh-boleh aja sih. Tapi kalau teman-teman pelornya terbatas atau keuangannya terbatas, lebih baik ya cari yang gimana yang bisa menghasilkan. Atau misalnya jualan yang mudah dulu. Ya. Ketika teman-teman bisa jualan yang mudah terlebih dahulu, maka teman-teman skillnya akan terlatih. Teknik jualan tambah pede. Ya bayangin kalau setahun teman-teman belum jualan gitu loh. Atau aduh berjualan tapi nggak laku, hampir tapi nggak jadi gitu loh ya. Gimana? Mentalnya bisa down gitu loh. Nggak cuma mentalnya down, dompetnya pun down gitu kan. Jadi ya menurut saya harus balance sih. Ya kalau misalnya ibarat kata ubah strategi ya. Mungkin kalau main yang high end, wah belum tepat nih ya. Mungkin coba dulu sambil main yang rumah-rumah dia di bawah 1 miliar gitu ya kan. Supaya ini kan banyak sekali kebutuhannya gitu ya. Jadi bisa teman-teman bisa menemukan pangsa pasar yang besar gitu ya. Dan bisa jualan. Mungkin di rumah yang di bawah 1 M. Kalau rumah di atas 1 M mungkin agak sulit ya. Nah, gitu sih saran saya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau fokus di dunia properti, mau berjuang di dunia properti, ya, ingat bagi time management, ya, kemudian juga money management, terus manage your network, ya, teman-teman harus tingkatin nih networknya. Jadi main lingkungannya jangan yang itu-itu aja gitu loh. Jangan di lingkungan yang teman-temannya yang nggak jualan gitu. Jangan, belajar sama orang yang jago jualan. Ya, ingat mindsetnya teman-teman, jangan takut tersaingi atau dia mah jago tapi begini misalnya gitu. Jangan. Ya, kita kalau lihat orang lebih hebat, kita hebat nih, saya harus belajar. Saya melihat orang-orang yang jauh lebih hebat dari saya belajar. Gimana ya? Bagaimana sih cara-caranya supaya bisa melakukan terobosan seperti itu gitu loh. Jadi jangan dinyinyirin gitu ya. Ya, ada mungkin teman yang lebih hebat, ya kita salut. Wah, bagus nih. Apa rahasianya supaya bisa sukses kayak dia gitu.
Nah, ingat kita harus mengcopy ya atau mempelajari hal-hal yang positif. Jangan lihat kelemahan orang tersebut gitu loh. Setiap orang pasti punya kelebihan, punya kekurangan. Kita belajar melihat sisi kelebihan dari orang tersebut dan kita belajar, kita menerapkan di diri kita supaya apa? Kita bisa lebih baik, teman-teman. Ya. Tadi kalau ketika teman-teman bisa memanage waktu, manage uang, manage network, meningkatkan skill teman-teman, ya, jangan lupa yang terakhir teman-teman ya harus lakukan yaitu berdoa. Minta Tuhan buka jalan, ya kan? Minta kekuatan dari Yang Maha Kuasa pastinya. Ya, sebenarnya ini pertama sih, ya kan? Tapi teman-teman, ya, kita percaya bahwa apapun yang kita lakukan, ya, biar kita berserah juga kepada Tuhan. Apapun agama teman-teman, ya kan? Berdoa. Berdoa biar Tuhan yang bukakan jalan terbaik, ya. Karena teman-teman sebagai pelaku di bisnis properti, teman-teman adalah ujung tombak ya, mungkin sebagai tulang punggung di keluarga. Nah, teman-teman ingin dong kehidupan keluarga teman-teman lebih baik gitu kan, buat anak, mungkin buat cucu juga, ya kan? So, teman-teman, mari kita ya evaluasi diri ya. Bagaimana kita mengatur manajemen waktu kita? Sudahkah kita follow up klien, dapetin klien-klien yang baru, ya kan? Sudahkah kita mengatur keuangan kita? Ya, ada yang bilang, Pak Ruby gimana? Boro-boro saya bisa ngatur keuangan, closing aja jarang, nah gitu kan? Maka itu saya percaya teman-teman ketika kita bisa mungkin mundur sejenak, kita evaluasi diri kita lihat apa yang harus kita pelajari, apa yang harus kita lakukan, do extra mile gitu ya, fokus, do extra mile sehingga teman-teman bisa mantap, lancar, dan juga sukses. Oke teman-teman, demikian video saya kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang lagi ingin beli properti juga. Apalagi sales properti harus punya properti dong, ya kan? Saya doakan semoga sukses teman-teman, all the best ya. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel saya Ruby Herman. Dan saya lagi mau coba dengan versi podcast seperti ini, ya lebih santai gitu kan. Lebih relax, ngobrolnya juga lebih gimana ya, gaya podcast lah ya. Oke, semoga bermanfaat. Kalau teman-teman ada saran mau mungkin apa nih yang harus dibahas gitu, silakan. Tapi saya udah ada bikin planning gitu ya, udah bikin planning. Saya akan bahas beberapa hal tentang properti ya, bagaimana tips memilih properti, bagaimana mungkin KPR, apa yang dialami sama teman-teman di sales udah jualan tapi banyak penolakan di bidang KPR, apalagi akhirnya nggak jadi uang kan. Sayang banget ya. Nah, nanti saya akan bahas ya teman-teman supaya teman-teman bisa jualan dan juga bisa menikmati komisinya. Itu kan yang penting kan. Di kondisi pandemi ini gak mudah ya, tapi selalu ada peluang, selalu ada cara dan bagaimana kita bisa upgrade skill kita supaya tadi jualannya bisa jadi income. Oke, thank you so much for watching. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Ruby Herman. Kita bahas tentang properti. Sampai jumpa. Bye-bye. Salam muda keren punya properti. Saya Ruby Herman.